Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang kode. Oke, kali ini tak ceritakan satu cerita ngeri lainnya. Ini adalah ceritanya Yuno. Dia ini bekerja di perusahaan Jepang, orang Korea yang kerja di Jepang gitu. Dia tinggal di situ udah 4-5 bulan karena ada sebuah project. Suatu hari dia karena lembur terus gitu ya, 4-5 hari itu lembur terus karena udah mendekati hari H project itu dia lembur terus. Dan karena dia udah benar-benar capek, hari itu dia kayak aduh aku harus cepet-cepet pulang, aku mau istirahat, hari ini udah gak kuat gitu. Nah dia pulang. Perjalanan pulangnya ini sebenarnya makan waktu kayak 20 menit gitu. Tapi kalau dia lewat jalan yang pintas gini, jalan pintas yang sedikit mengerikan ini, bisa jadi cuma 10 menit gitu. Yuno ini mikir, aduh lewat ini nggak ya, lewat ini nggak ya. Tapi dia udah terlalu capek, kayak udah mau pingsan gitu loh. Jadi nggak apa-apa deh aku lewat sini gitu. Nah dia lewat situ. Jalannya itu kecil banget, jadi kalau ada 2 orang lewat gini, harus kayak singgin lah, harus apa ya, kasih jalan gini loh. Nggak bisa lewat bareng gini. Dan dia jalan, tiba-tiba dari seberang itu ada cowok yang datang juga gitu. Udahlah pertama itu. Ternyata dekat, orangnya besar, jadi kan ya harus saling menghindar gini ya. Dan ternyata orang itu menggunakan jas hujan gitu loh. Udah gitu kan malam, jadi nggak terlalu kelihatan. Yuno itu mikirnya kayak, oh biasa lah ya, ada cosplay atau ada apa di Jepang gitu kan lumayan umum. Jadi dia kayak tidak terlalu menghiraukan. Dan Yuno itu menjadi orang yang kayak menghadap ke dinding, terus orangnya yang lewat gitu. Nah, pas lewat tuh tangannya nggak sengaja nyenggol jas hujannya sedikit. Tapi ya, kayak gitu toh. Sesampainya di rumah, Yuno itu keringetan karena lagi musim panas ya, bulan Juli. Dia keringetan, dia langsung kayak, aduh ngelapin mukanya, gini-gini udah. Dan karena dia pengen cepet-cepet tidur, Yuno itu langsung ke kamar mandi untuk mandi. Tapi dia menemukan dirinya di dalam cermin itu berdarah gitu, kayak mukanya itu ada darahnya. Aduh, dia kaget tuh. Kenapa ini? Terus dia langsung coba lap. Ternyata mukanya itu nggak ada luka. Terus dia cari, loh ini dari mana? Dia cari-cari, ternyata tangannya. Jadi karena berkeringat tadi kan dia ngelap mukanya, ngelap ini gitu. Nah darahnya yang ada di tangan ini juga kena di muka. Nah terus dia coba cek darahnya yang di tangan ini dari mana gitu. Dia cari-cari, tangannya itu nggak ada luka. Terus dia mulai mikir, loh ini darahnya dari mana nempelnya? Dan setelah dia ingat baik-baik, ternyata tangan kirinya ini adalah tangan yang tadi nggak sengaja nyenggol jas hujan itu tadi. Dan seketika itu Yuno langsung mulai kaget, ini jangan-jangan darah pembunuhan. Dia udah mulai kayak bingung, bulu kuduknya berdiri dan mikir, ini lapor polisi nggak ya, aduh lapor polisi nggak ya. Dia mulai bimbang, tapi dia mikir mungkin cosplay terus ada ini cosplay terus dikasih darah-darahan gitu ya. Dia mikir mungkin nggak lah ya, mungkin aku aja yang mikirnya berlebihan gitu. Akhirnya dia tidak melaporkan hal ini ke kepolisian. Dan beberapa hari kemudian mulai muncul di berita bahwa ada seseorang yang meninggal yang tinggalnya itu dekat rumahnya Yuno. Yuno mulai kayak, jangan-jangan pembunuhnya itu yang papasan sama aku, dan darah yang nempel di tanganku ini jangan-jangan adalah bukti pembunuhan ini. Dia mulai mikir kayak gitu. Tapi karena dia juga sibuk, dia mulai enggak lah, lupakan aja, aku tak fokus ke project. Dan untungnya pada malam itu proyeknya berhasil diselesaikan. Dan Yuno kayak, aduh selesai, lega, aku pengen cepet-cepet pulang mandi wes biar istirahat gitu. Nah dia udah lega gitu. Dia akhirnya pulang mandi, udah mau tidur, tiba-tiba ada yang ngebel. Dia lihat layarnya nih, ternyata polisi yang datang. Dia mulai deg-degan, waduh jangan-jangan aku diminta kesaksian atau aku dicurigai atau gimana. Dia deg-degan, tapi aduh nggak apa-apa deh, dia bukain pintunya. Polisnya mulai tanya, berhubungan dengan kejadian beberapa hari yang lalu, mungkin kalau bapak udah melihat berita di Jepang sini, sempat ada kasus pak, kami ingin mencari sebuah kesaksian kalau bapak sempat lihat atau berpapasan gitu. Yuno itu mikir dalam hati, aduh ini bilang kayak ini kesempatan atau bukannya. Aduh dia ada mikir dalam dan dia bilang kayak gini, foreigner, no Japanese, I cannot speak Japanese, Korean. Dia bilang kayak gitu ke polisi, dan polisi yang pertamanya berusaha untuk terus mencari kesaksian, akhirnya nyerah gitu, ya udahlah nggak apa-apa, dan meninggalkan rumahnya. Yuno malam itu tidur dengan tidak nyenyak. Dia tidur tapi di dalam mimpinya dia bertemu korban yang dibunuh, dan kayak korbannya ini marah-marah ke dia, karena kamu arwahku masih nggak tenang, kamu seharusnya bilang ke polisi gitu. Nah Yuno ini akhirnya bangun dengan rasa yang tidak enak, tapi ya dia berusaha untuk tidak menghiraukan itu dan pergi ke kantor. Sesampainya di kantor, tiba-tiba rekan kerjanya bilang, kamu kemarin udah lihat ini nggak, berita nggak, itu pembunuhan yang kemarin tuh udah ketangkep loh, pelakunya udah ketangkep gitu. Dia kayak, oh
Oh ya. Terus rekannya bilang, ini loh ada fotonya juga, kamu lihat aja. Oh iya, lihat. Dia juga pengen tahu kan ya. Rekannya bilang, wih kamu kalau lihat mukanya kaget loh, kamu mukanya itu kayak orang kalem, nggak kayak pembunuh. Gimana? Dicari gitu. Tiba-tiba ditunjukkan, dan seketika itu Yuno itu kaget banget. Bahkan dia hampir pingsan. Kira-kira alasannya apa, Pol? Karena muka pembunuhnya itu sama dengan mukanya polisi yang datang ke rumahnya Yuno kemarin malam. Ternyata yang terjadi adalah pembunuhnya ini lihat mukanya Yuno dan dia ingin memastikan kalau Yuno ini tidak lapor ke polisi. Akhirnya dia berpura-pura menjadi polisi dan ke rumahnya Yuno. Kalau Yuno waktu itu bilang apa yang dia saksikan, kemungkinan besar dia dibunuh. Tapi karena dia menutupi hal itu, untungnya Yuno tidak dibunuh. Ya, jadi seperti yang Pol tahu, hantu menyeramkan, tapi manusia nggak kalah nyeram. Oke, gimana follow untuk cerita kali ini? Asik nggak? Kalau asik bilang apa? Rinding dong. Oke, follow semoga follow terhibur, dan jangan lupa untuk ketemu aku lagi besok di jam yang sama, di channel yang sama. Oke, sampai jumpa ya. Dadah. Seketika itu, tiba-tiba di kolom komentarnya itu orang-orang mulai memberi komentar yang lebih menyeramkan lagi. Wah, ini jangan-jangan cuma orang-orang yang peka nih yang bisa mendengarkan nih. Aku nggak dengar suara apa-apa tuh. Hei, oh kan nggak ada orang toh? Halo?